Bismillah, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana shughlana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba baunya saja tidak ada di tempat ini, ya kan? Oke, begini akan saya coba bantu untuk mencarikan, ya. Tetapi dengan syarat mereka jangan lagi mengganggu di tempat ini. Bagaimana? Silakan dibawa pulang ke tempatnya. Tidak mau? Berarti Anda yang meletakkan di tempat ini ya? Oh, ini sosok buta ini orang tua daripada ketiga buta yang pernah dilumpuhkan. Baik, Anda mengeluarkan apa itu? Mobil Anda? Lampu Anda? Potensi. Saya ingin baik-baik dengan Anda. Ya. Oke, tenang. Anda, saya lepaskan. Oke, duduk lagi, Anda duduk. Nah, bagaimana penawaran saya tadi? Coba perhatikan ini. Ini anak Anda ini, saya ambil satu ya. Ini, ya. Saya kembalikan lagi. Oke. Bagaimana? Anak Anda silakan dibawa pulang. Lantas jangan mengganggu lagi di tempat ini. Bila mana saya melihatnya lagi, tidak akan kembali lagi. Bagaimana? Anda tidak mau? Masih bersikeras tidak mau?
Coba lihat sosok mereka ini. Bismillah. Tapi Anda tidak akan menemukan mereka. Kalau memang Anda bersikeras masih ingin mengganggu manusia, masih ingin menyebarkan anak-anak Anda di tempat ini, maka oke, sebentar, bismillah, minggir dulu. Ya, kita berhadapan saja sudah. Saya menginginkan agar Anda mengeluarkan satu ilmu lagi ya. Oke. Bismillah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'lana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, akan saya cabut ilmu Anda. Bagaimana? Anda tidak lagi memiliki kekuatan. Sebaiknya Anda akan saya pertemukan dengan anak-anak Anda. Oke, kemarin anak-anaknya kita kurung di batu ini ya. Tadi ketika meditasi, kemudian sosok Mas Denny ini termasuk satu sosok Buddha yang ternyata orang tua dari mereka. Ini sudah saya lumpuhkan, ilmunya sudah saya cabut. Akan saya masukkan lagi ke dalam batu ini agar mempertemukan mereka. Bismillah. Oke, sebentar. Bismillah. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Oke. Ada masuk lagi. Oke, ini kita panggil satu sosok yang biasa di tempat ini ya. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Bagaimana? Kondisinya sudah kondusif? Maaf, masih ada lagi sosok-sosok Buddha lagi? Oh, yang sebelah sana ya. Tapi sosoknya tadi kayak berwarna putih, pakai pakaian putih nih. Bukan? Apa? Bagaimana? Warnanya merah. Oh, bukan yang putih. Tadi saya melihat ada sosok yang pakai putih di sebelah sana. Itu yang baik kayaknya. Nah, itu masih ada satu sebelah sana ya. Oh, mungkin anak dari sosok tadi mungkin masih tidak tahu juga ya. Apa lebih kuat dari ini energinya? Tidak ya. Mungkin juga tidak akan berani ke tempat ini. Oke, alhamdulillah. Tapi sosok Buddha itu masih di daerah sini atau agak jauh? Agak jauh ya. Oke, alhamdulillah. Sosok Kiai Loren.
Tapi kalau ada pertarungan seperti itu, pasukannya Mbah ya sudah di sini ya, mau mantau gitu ya kalau ada pertempuran seperti ini ya. Iya. Tapi mungkin tanpa aba-aba atau kode dari saya, sebaiknya iya Anda pimpin pasukan harimau itu. Naganya di sini ada banyak. Ada lebih dari 10, lebih di atas ini ya. Di sini lebih banyak naganya atau harimaunya? Dengan lebih banyak macannya. Oh, macannya ya ampun. Oke lah kalau begitu. Saya berterima kasih telah mau hadir, juga membantu mengamankan tempat ini. Ada sosok leluhur di dalam tubuh anak ini, Mbak. Ya. Boleh dipanggilkan, Mbak, untuk masuk. Saya ingin coba komunikasi dengan sosok leluhur Mas Denny ini. Ya. Bismillah. Assalamualaikum, Mbak. Melepaskan rokok ini pecah ini, Mbak. Oke, kita sekalian ingin komunikasi dengan sosoknya dalam tubuh ini Mas Denny ya, mungkin dari leluhurnya juga. Kita akan coba komunikasi untuk menggali sedikit tentang sosok tersebut. Ini berhubung Mas Denny sendiri yang mengalami mediasi. Oke. Assalamualaikum. Untuk pulang semua ya. Bismillah. Oke. Sosoknya seperti apa itu? Oh, tidak ada. Kita hanya ingin komunikasi dengan mbahnya, silaturahmi, sekaligus ingin sedikit tanya-tanya asal usulnya. Mbahnya sudah muslim? Oh, tadi sebentar Mbah. Ya Mas, terus Bu. Oke, kalau boleh tahu dengan siapa ini saya berhadapan ini? Mungkin nama atau julukan? Mbah Sutro. Mbah Sutro. Nggih, asalipun saking pundi, Pak? Saka Kulon. Saka Kulon, daerah mana? Boleh disebutkan? Ponorogo. Oh, dari Ponorogo. Oh, berarti Anda dulu ikut leluhurnya anak ini ya? Juga berasal dari Ponorogo, Pak? Oh. Bagaimana? Bisa ceritakan kepada kami sebenarnya? Bisa ceritakan kepada kami sejarah leluhur anak ini, Pak? Apakah juga ikut babat alas? Biyene urip mlaku ngetan. Saka Kulon mlaku ngetan. Oh. Mas daerah etan. Apa termasuk di desa Bendorjo itu? Tidak ya? Rada Mulon ngidul. Saka Bendorjo. Saka Bendorjo ngidul. Oh. Ngidul Ngulon. Ngidul Ngulon. Ternyata leluhurnya Mas Denny juga beberapa dari Ponorogo. Dari ibu atau ayah? Saka bapak. Saka bapak ya.
Apa juga masih ada keturunan darah biru, Mbak? Si ono. Masih ada ya. Dari siapa itu? Sosok siapa? Tidak bisa disebutkan ya. Oke, biar dicari tahu sendirilah. Kita juga ada rencana ke Ponorogo, Mbak, lain waktu insya Allah. Mungkin nanti bila kita berkunjung ke sana, Mbaknya bisa bercerita banyak lah tentang leluhur anak ini. Mungkin siapa namanya dulu. Kalau beritahu siapa namanya dulu, Mbak, yang babat alas ke daerah Wetan itu. Tidak boleh juga. Barangkali namanya sajalah. Saya simpan. Tidak saya beritahu. Suara perlu. Tidak perlu. Enggak usah. Oke. Tapi ada satu pertanyaan lagi, Mbak. Rumahnya anak ini kan, rumahnya Mas Denny kan beberapa kali itu pernah diserang atau diganggu oleh bangsa gaib itu. Banyak tahu ya? Iya. Juga ada beberapa sosok yang mengganggu sapi-sapi ya, Bu, hewan ternaknya itu ya. Apa wis pokalane? Oh iya, memang sudah saya katakan. Dan banyak tahu juga ya. Sosok buta di daerah Pendolca juga tahu banyak. Oh, siji ya di daerah Kidul itu ya. Tapi beberapa kali tidak pernah muncul, Pak, sosoknya. Saya tunggu-tunggu nggak hadir itu. Padahal saya tunggu-tunggu juga itu, saya kurung juga. Kata Mbah Sindro sih nggak berani. Banyak tahu Mbah Sindro? Oh, tidak tahu ya. Yang biasanya miber-miber wirawiri di Bendorjo itu. Ini sosoknya saya beritahu, Mbak. Jenggotnya panjang itu, brengosnya panjang itu. Iya, sering kan Iya. wirawiri atau lalu lilang di desa tersebut. Kalau selain dari Ponorogo ada juga, Mbak, dari garis ibu itu. Maksudnya ada juga tidak yang menjaga anak ini selain Anda itu, dari leluhur? Apa hanya Anda saja? Sing akeh saka awakmu. Oh, yang banyak dari saya. Iya. Wis nggih. Sudah. Oke. Terima kasih banyak ya telah hadir dan mau berkomunikasi dengan kami. Semoga ke depan juga mau bercerita banyak, apalagi kalau kita hadir ke Ponorogo ya. Banyak berjanji untuk mau sedikit cerita ya tentang leluhur anak ini ya. Insya Allah. Oke. Saya sangat berharap itu banyak mau bercerita karena untuk menambah sejarah bagi kami. Okay? Monggo. Assalamualaikum. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tidur. Oke, alhamdulillah. Tadi sebenarnya off the record ya, tidak kita rekam karena memang awalnya kita latihan meditasi ya, kemudian muncul sosoknya itu tiba-tiba masuk ke tubuh Mas Denny. Saya kira tadi mau masuk ke Mas Indra tadi, ternyata padahal energinya sudah mengarah ke Mas Indra, tiba-tiba masuk ke Mas Denny ini. Bagaimana Mas Denny? Ini pengalaman pertama Mas Denny ya? Pengalaman ngeri. Tapi saya coba ceritakan sedikit demi sedikit Mas Denny. Ini pertama kali soalnya Mas Denny itu kerasukan atau termediumisasi seperti ini. Apalagi sampai penuh, soalnya kekuatannya serasa itu penuh lah ya. Bahkan kesadarannya mungkin minim tadi. Bagaimana Mas? Ada
Kalau pertama lihat ada itu Mas, buto Mas, iya pertama Iya. buto Mas. Pertama Nampak waktu buto, meditasi itu ya. nggih. Buto taringnya panjang, rambutnya panjang. Waktu itu rambutnya panjang tapi hitam Mas. Panjang tapi hitam. Panjang tapi hitam, mukanya merah, taringnya panjang gini. Bingung. Waktu itu saya bingung Mas. Waktu meditasi itu bingung. Bingung. Entah bingung kenapa nggak tahu, bingung Mas. Lihat kanan kiri bingung. Itu waktu Kayak bagaimana? Waktu mau Sudah, masuk atau sudah. waktu sudah masuk? sudah hilang tapi bingung Mas. Sudah masuk hilang, bingung, baru bingung. Oh, apa seperti mimpi itu? Story mimpi. Oh. Kemudian apa lagi yang nampak Tak. lagi? Nampak setelah masuk ya, nampak di depan saya ini, seperti resi ya, wujudnya resi, cahaya merah keluar besar, cahaya merah dihantam mental kena sendiri Mas. Cahaya merahnya Mental kena saya sendiri Mas. Sosoknya seperti resi. Mental kena sendiri. Waktu itu Ya. mental jauh saya Mas, serasa mental jauh. Serasa mental jauh ya. Mental jauh kena sendiri, langsung lemas keluar lagi cahaya merah lagi, cahaya merah tapi gak terlalu besar, sudah itu mungkin gak terlalu besar, lalu hilang. Iya. Muncul lagi macan. Muncul lagi macan ya. nggih. Muncul lagi macan. Sosoknya seperti apa macannya itu? Macannya besar, Heeh. apa namanya, ekornya panjang nggih. Ekornya panjang. Di belakang ini saya lihat banyak macan Mas. Di belakang Nggih, rumah ini ya. belakang macan Mas. Di atas ada naga di atas melingkar gini. Naganya seperti apa? Naganya warnanya emas, Mm-hmm. ada telalinya gini. Kepalanya sebelah sana, menghadap sana kepalanya Mas. Besar atau bagaimana? Besar. Ada Melingkar satu- gini. Oh, melingkari rumah. Nggih, melingkar gini Mas. Kepalanya sebelah sana. Pancaran auranya emas juga atau Emas. emas juga? Mas. Ada satu atau dua atau berapa yang dilihat gitu? Kalau yang dominan satu yang terlihat, tapi sebagian sana ada banyak Mas. Ada banyak. Nggih. Mungkin masih di dalam pusaka Nggih. mereka. Soalnya beberapa itu ada dari dalam pusaka, ada dari beberapa golekan itu, dan sebagian dari yang mengikuti saya. Entah mereka mengikuti saya karena apa, saya juga tidak tahu ya. Cuman mereka mengikuti saya saja. Saya pribadi tidak memerintahkan atau tidak meminta kepada mereka supaya mengikuti saya. Lihat nggak lihat naga merah itu, nggak lihat? Naga merah nggak lihat Mas. Nggak lihat. Nggak lihat. Kayaknya nggak di sini memang. Naga merah nggak lihat. Tapi biasanya tetap memantau, dipandang dari jarak jauh. Ya meskipun kalau tidak salah sekarang sosoknya itu ada di ujung kulon ya, sepertinya. Tapi tetap memantau ini dia. Terus apalagi yang dirasakan dan dilihat? Harimaunya nggak ada bulu Mas, bulunya panjang ini. Ada. Bagaimana itu bulunya? Harimaunya waktu itu loreng. Iya. Ya, harimaunya loreng. Bulunya tebel. Bulunya tebal seperti singa itu. Nggih, seperti singa tapi harimau Mas. Iya, Tapi itu harimau. biasanya dinamakan singobarong itu. Kalau yang seperti itu biasanya dinamakan singobarong. Jadi harimau tapi punya bulu yang panjang. Kayak ini jenggotnya kayak punya jenggot ini. Iya. Punya jenggot panjang ini. Kemudian yang ketiga, harimau. Yang ketiga seperti laki-laki, nggih. ya. Laki-laki seperti napa langaran Mas?
resi, Nggih, nggih. resi atau petapa. Petapa ngoten niku nggih. Heeh. Ngoten niku nggih namun niku Mas. Cahayane aurane putih-putih biru. Putih-putih kok Nggih. bisa melihat aura ya karena Nggih. ya. Nggih. Putih-putih biru. Kemudian sekarang coba diperbandingkan energi antara petapa dengan harimau tadi, kemudian harimau dengan buta itu mana yang paling kuat? Kalau Bisa nggak? buta ini kasar Mas. Kasar. Butone kasar Oh, nggih. berarti merasakan Butone kasar. sifat karakternya ya. Kasar tadi ya. Kalau yang kedua dan ketiga itu nyaman. Nyaman Nggih, enak, nyaman, positif berarti. Ini kalau pancaran harimaunya sendiri apa? Kalau harimaunya nggak terlihat Mas. Nggak terlihat Nggak terlihat, pancarannya. Oke, jadi nanti bisa dilihat tayangan ulangnya Mas Denny. Tadi namanya kalau nggak salah itu Mbah Sutro, ya. Mbah Sutro itu tadi ada di dalam tubuhnya sampean. Jadi katanya sih dulunya ikut leluhur dari sampean, asalnya dari Ponorogo. Rokok. Iya, asalnya dari Ponorogo Mas Denny. Iya. Tapi dulu katanya sih nggak babat alas di daerah Bendorjo itu nggak, katanya agak ke mana tadi, ke selatan, ke Kulon. Nanti selatan Kulon jadi mungkin daerah jadi Agung itu mungkin ya. Ya. Kalau selatan Kulon, Kulon Jati ya, Agung. daerah Mumas ke selatan itu mungkin ya. Dan nanti bisa dicek ulang lah videonya nanti. Kalau mau di upload ya monggo, kalau tidak diperkenankan ya disimpan saja, tapi nggak fair ya. Iya. Tapi bagaimana perasaannya? Masih kapok Wah. nggak? Masih kapok nggak? Nggak kapok Mas. Nggak kapok ya? Iya, nggak kapok Mas. Oke. Tapi perlu ditingkatkan lagi Mas Denny, ibadahnya, kemudian wiridnya, zikir, mengingat Allah ditingkatkan kembali, dibersihkan lagi pikiran dan batin kita. Ya, perbanyak berpikir positif, berbanyak bersyukur, perbanyak juga amalnya, sedekah diperbanyak. Nah, itu bisa untuk meningkatkan daripada kualitas jiwa kita. Ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Denny. Oh ini Mas. Apa? Oke, pertanyaan anu lah. Untuk mediator nih. Iya. Mediator nih umpama di luar lah, di luar tempat ini sanggar ya. di luar yang nggih. Iya. Umpama ada yang masuk, Ada yang mau masuk? nggih, ya enggak yang masuk tapi nggak sanggup dikalahkan Mas. Gimana Mas efeknya Mas? Untuk mediatornya sendiri mungkin jinnya itu ngikut atau gimana? Kalau jin masuk, lantas kemudian ingin bertarung dengan seseorang atau ingin menemui seseorang, misalnya seperti masuk di luar ya, bertemu dengan katakan Mas Indra ya, Iya. kemudian tarung dengan Mas Indra tidak mampu mengalahkan. Mengalahkan, iya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Biasanya yang diserang Mas Indranya, bukan mediatornya. Mediator ini hanya digunakan untuk wadah saja. Ya, nah untuk bisa ada juga begini Mas Denny, ada ilmu yang nanti bila mana jin itu tadi membahayakan untuk raga kita, nanti mereka akan dipaksa keluar dengan ilmu itu tadi. Nanti ada ilmunya, tekniknya seperti itu. Bahkan nanti kita punya ilmu untuk memagari tubuh agar bila tidak diperlukan mereka tidak masuk. Ya, seperti itu Mas Denny ya. Nanti bisa diamalkan doanya. Oke. Sedulur-sedulur Jati, syukur alhamdulillah ini kita mendadak syutingnya ya. Saya rasa itu saja dari kami. Ambil pelajaran dan hikmahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.